Selamat pagi keluarga Kristusa. Kita akan mengikuti ibadah akhir pekan hari Sabtu 31 Oktober 2020. Sebelum kita memulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang begitu melimpah pada hari ini. Mulai dari Tuhan izinkan bangun untuk menghirup udara segar pada pagi hari ini, Tuhan juga berikan kesehatan kepada kami semua. Setelah ini kami akan mulai untuk belajar online kembali. Berkatilah kegiatan kami hari ini untuk menjalani kegiatan belajar mengajar sampai siang hari. Bantulah anak-anak kami agar dapat memahami pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru-guru, serta bimbinglah juga anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang lebih baik. Berkati juga keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama memuji Tuhan lewat pujian yang akan dinyanyikan oleh teman kita.
selanjutnya kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ian. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan dari pernyataan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Di pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari isi firman-Mu. Tuhan berkati firman yang kami dengar dan kami baca sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami bisa kami jadikan itu sebagai pedoman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada ibadah akhir pekan hari ini, pembacaan firman terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani 13 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Dengan nas yang sama, Ibrani 13 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua, dengan judul firman Tuhan, Nasihat dan Doa Selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sekali lagi pengen bacakan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, renungan hari ini diberi judul Tanpa Pandang Bulu. Payan punya satu cerita untuk menggambarkan apa itu maksud dari tanpa pandang bulu, yang bagaimana Payan akan menjelaskan upaya kita melayani, menolong sesama kita tanpa melihat dia kaya atau miskin, dia kulitnya hitam atau putih, dia rambutnya keriting atau bodoh. Ceritanya seperti ini. Di satu kota, sebut saja kota A, di rumah sakit di kota itu terdapat dua pasien yang sedang mengalami masa kritis. Lambat laun, kondisi kedua pasien ini membaik, tetapi kedua pasien ini tidak saling mengenal satu sama lain. Pasien yang satunya sudah bisa untuk bergerak dan bisa berdiri atau bangkit dari tempat tidur dan kemudian bisa berjalan di sekitar itu dengan bantuan keluarganya. Namun pasien yang satunya lagi, walaupun dia sudah melewati masa kritis itu, dia masih mengalami beberapa bagian tubuhnya itu lumpuh sementara. Jadi dia tidak bisa bangkit atau berdiri dari tempat tidur. Kemudian pasien yang terbaring lemah ini mengatakan ke temannya, pasien yang satu ini mengatakan bahwa dia punya keinginan untuk bisa bangun dan berdiri melihat ke jendela apa pemandangan di luar sana. Sekarang dunia seperti apa. Dan kemudian temannya yang satunya ini yang sudah bisa bangun, dia menceritakan, oh sudah, nanti saya yang menceritakan situasi apa yang terjadi. Nah di sini teman-teman terjadilah pelayanan yang pengen maksud tadi dengan tema renungan kita ialah tanpa pandang bulu, bahwa dalam masa tertentu walaupun mereka sedang sakit seperti itu pun mereka tetap ingin saling melayani. Terlebih khusus pasien yang sudah bisa bangkit dari tempat tidur ini, dia masih ingin mau melayani tanpa memandang bulu. Toh pun kita sebelumnya tidak tahu Anda siapa, Anda dari mana, kita tidak ada ikatan persaudaraan, hanya saja kita ditempatkan di ruangan yang sama di rumah sakit, dan kemudian apa reward yang saya dapat ketika saya ingin melayani Anda. Tetapi di sini dia ingin melayani. Kemudian lanjut ceritanya, minggu pertama temannya ini menceritakan hari ini cuacanya sangat cerah, burung-burung berterbangan di langit dan berkicau,
suasananya begitu menyenangkan, udaranya segar, dan kemudian temannya yang terbaring ini pun antusias mendengarkan cerita dari temannya yang satu ini, dan dia mengatakan, saya ingin cepat sembuh, saya ingin cepat sembuh, saya ingin cepat sembuh agar kemudian saya bisa melihat hal yang sama. 1 minggu berlalu, masuk minggu kedua, kondisi temannya yang terbaring ini sudah mulai membaik, dan dia ingin menanyakan, kira-kira sekarang sedang apa yang terjadi di luar. Kemudian temannya bilang, hari ini kita akan merayakan festival kembang api di malam hari. Akan saya ceritakan pada malam harinya. Dan pada malam harinya ketika jam menunjukkan pukul 7 dan festival kembang api itu berjalan di kota itu, si temannya ini menceritakan dengan begitu sukacita bahwa kembang apinya megah, warna-warni, banyak petasan, anak-anak banyak happy, orang-orang semua bersukacita, dan temannya yang satu ini sangat antusias mendengarkan dan dia sangat bersukacita. Terima kasih banyak Anda telah mau menceritakan hari-hari kurang lebih 3 minggu ini. Besoknya tiba-tiba dia menanyakan, kok saya merasa sepi ya di ruangan ini, tidak ada yang menceritakan lagi. Kemudian suster masuk dan dia menanyakan, Sus, teman saya di sebelah itu di mana ya? Terus suster mengatakan, oh, teman bapak di sebelah tadi malam baru saja keluar, dia sudah sembuh, seperti itu. Terus kemudian bapaknya bilang, kalau begitu bisakah saya dipindahkan ke tempatnya dia? Karena di tempat dia itu ada jendela, biar saya bisa melihat pemandangan di luar. Kebetulan kondisi dia saat itu sudah bisa menggerakkan tubuhnya dan bisa bangkit dari tempat tidur. Terus suster bilang, baik pak, saya akan pindahkan bapak ke tempat teman bapak yang di sebelah itu. Tetapi pak, mohon maaf, maksud bapak jendela seperti apa ya yang bapak ingin lihat, pemandangan seperti apa ya? Terus pasien yang ini bapaknya bilang, iya, karena hampir 1 bulan ini saya diceritakan oleh teman saya yang tadi bahwa dia melihat dari di balik jendela itu pemandangan-pemandangan yang indah di kota ini, sehingga saya antusias dan saya memiliki motivasi untuk cepat sembuh agar bisa melihat hal yang sama dengan dia. Lalu kemudian suster bilang, mohon maaf pak, rekan bapak yang di sebelah itu dia mengalami kecelakaan dan mengalami kebutahan permanen. Mungkin selama ini yang diceritakan ke bapak itu adalah hal yang bohong. Mohon maaf sebelumnya. Dan kemudian bapak itu pun tiba-tiba terdiam, termenung, dan dia berpikir, apa motivasi bapak itu menceritakan hal-hal yang indah kepada saya? Toh pun ternyata dia buta, dan selama ini apa yang diceritakan? Nah, anak-anak, inti dari renungan ini adalah melayani tanpa pandang bulu itu tidak selamanya dari kelebihan kita, tidak selamanya dari apa yang kita punya, apa yang lebih dari diri kita, terus itu kita jadikan sebagai suatu bentuk pelayanan. Tidak selamanya seperti itu, bahwa Tuhan juga mengajarkan bahwa melayani dari hal yang menjadi kekurangan kita pun bisa kita lakukan. Ya, anak-anak, pengen harap firman Tuhan hari ini bisa memberikan gambaran bagaimana kita melayani seseorang tanpa memandang bulu, tanpa melihat kelebihan atau kekurangan yang ada di diri kita. Intinya melayani dengan sukacita, melayani dengan setulus hati seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu oleh firman yang telah kami baca. Semoga Tuhan, firman hari ini yang menjelaskan tentang bagaimana pelayanan kita sebagai manusia terhadap sesama tidak memandang bulu, tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat warna kulit hitam atau putih, tidak melihat rambut keriting atau lurus, tetapi Tuhan ajarkan kami untuk selalu senantiasa melayani akan sesama manusia seperti yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati semua perencanaan kami di hari ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.